Pembeberan Fanny Rosiana mengenai penggunaan ruangan untuknya bermesraan dan menggunakan narkoba dengan sang kekasih Freddy Budiman kini membuka lembaran baru kasus bisnis di dalam lapas. Tak hanya membayar untuk sewa ruangan khusus, Freddy yang telah dijatuhi vonis mati juga menjalankan roda peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Jeruji besi dan vonis mati rupanya tak menghentikan petualangan bos sejuta pil ekstasi, Freddy Budiman. Bahkan namanya kini kembali menyeruak setelah seorang perempuan, Fanny Rosiana, membuka lembaran baru kasus yang menyangkut bandar narkoba internasional tersebut. Model majalah pria dewasa ini mengungkapkan bagaimana mudahnya Freddy yang diakui sebagai kekasihnya mengendalikan bisnis narkoba dari penjara. Bahkan, secara belak-belakan, Fanny mengaku pernah bercinta dan juga menggunakan sabu bersama Freddy di sebuah ruangan khusus di lapas Cipinang. Baik, ini saya ingin tanya dulu. Ini benar, Anda yakin ini adalah ruangan Kalapas? Ruangnya Pak, berarti ruangnya Pak Turman Harap, begitu? Benar. Begitu. Ini tangannya Fanny? Ya, itu tangan saya akuin. Oke, baik. Itu kapan, bulan apa, Fanny? Itu ada tanggalnya, Mak. Ada bulan Mei ya? Ya, sekitar tadi ya. Nah, ada Freddy di saat Anda mengambil foto ini? Nggak ada. Abang lagi keluar, itu pintu saya kunci. Lagi keluar, pintu dikunci? Iya, kunci dari dalam. Fanny bahkan mengibaratkan Freddy bak raja di lapas Cipinang. Cukup dengan memberikan uang ke sejumlah oknum di lapas, Freddy mendapatkan fasilitas untuk leluasa mengatur bisnis narkobanya dan juga bermesraan dengan kekasihnya. Freddy itu bak raja di lapas ya. Oh iya, bagaimana tuh? Karena dia uangnya selalu banyak, banyak. Ada temannya juga yang suka pakai gitu, yang suka pakai juga di sana ya. Karena ada 2 ruangan ya. Di sana ada 2 ruangan, satu ruangan Kalapas, yang satu ruangan pejabat lapas katanya sih ya. Kalau di situ yang kedua itu katanya dulu ada kasurnya. Dia bilang pas yang terakhir saya ke sana, di sana disediain ruangan kecil gitu, kamar ya. Dibikin kecil gitu kamar. Diberi sekat seperti itu? Iya, diberi kecil gitu. Isinya apa di kamar yang kecil? Kasur. Pengakuan Fanny membongkar adanya dugaan bisnis di dalam lapas. Mulai dari pungli untuk menggunakan ruangan kantor sebagai bilik mesra hingga suap untuk memuluskan pengaturan narkoba dari penjara. Namun hal tersebut serta-merta dibantah ex-Kalapas, Turman Hutapea, yang kini dicopot oleh Kementerian Hukum dan HAM. Turman bersikeras, ruang yang dimaksud Fanny bukan ruang Kalapas dan menduga ada konspirasi untuk menjatuhkan dirinya. Tapi yang jelas, saya mau tanya dulu Mbak Pani, ada apa di baliknya? Ada orang sutradara di balik Mbak Pani dulu, Pak? Nggak ada, Pak. Betul. Nggak ada kepentingan lain ya? Nggak ada dong, Pak, nggak ada. Sedih dong saya kok Mbak korbankan. Ya saya kan nggak ngelimin Bapak ya. Iya, jolimi dong. Enggak dong, Kebuktinya di Pak. Twitter. Tapi enggak, itu kan memang itu kan ruangan Bapak, Freddy Jangan, sendiri Mbak. yang bilang. Jadi gini, Mbak. Tapi Freddy sendiri Pak yang bilang. Ditahan dulu Fanny, saya ingin tanya lagi Pak Turman Hutapea nih. Ya, Pak Turman, tadi bukan ruangan Bapak ya? 1000% Jelas, ya? 1000% bukan Baik, ruangan itu saya. ruangan apa Pak? Itu, kalau saya sendiri kondisi seperti itu, kemarin kami survei dengan tim inspektorat, saya nggak ketemukan ruangan seperti itu. Fanny mengaku membongkar hal tersebut karena merasa dipojokkan di jejaring sosial Twitter oleh seorang wanita lain, Anggita Sari. Siapakah Anggita? Ia adalah sesama foto model majalah-majalah pria dewasa yang juga mengaku sebagai kekasih Freddy dan akan segera menjadi istri Freddy. Berseberangan dengan Fanny, Anggita justru mengaku tak ada perlakuan eksklusif yang diberikan pihak lapas Cipinang, baik bagi Freddy maupun para pembesuknya. Mungkin eksklusifnya itu kita tidak usah menulis
nama pembesuknya segala macam atau cap atau tunggu di ruang pembesuk, tapi kita tetap melakukan prosedur yang ada, yang itu melalui X-ray ke portir, kita semua barang yang ada di tas yang seperti alat komunikasi dan sampai ke chargernya itu ditaruh di locker, identitas ditukar dengan kartu pengunjung. Itu prosedur itu selalu berlaku dari sebelum Fani mengunjungi Freddy Budiman, itu prosedur itu selalu berlaku seperti itu. Jadi nggak mungkin se-eksklusif mungkin tamu yang mengunjunginya, tidak mungkin bisa sampai yang dikatakan seperti itu, nggak mungkin. Pernyataan Fani dan Anggita yang berlawanan masih dalam penyelidikan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Namun maraknya pungli untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk menggunakan ruang secara privat selain di kamar besuk, hingga dengan leluasa mengelola bisnis dari dalam penjara sudah sering dibicarakan sejak lama. Sayangnya, hal tersebut seringkali luput dari pengawasan. Diakui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saat ini memang terjadi penurunan kualitas pengawasan dalam lapas karena kurangnya jumlah petugas lapas. Namun, sanksi tetap diberikan pada para petugas lapas apabila mereka terbukti melanggar hukum. Ya memang untuk memudahkan pemeriksaan biasanya kami melakukan langkah-langkah pertama penonaktifan para pejabat. Ya, itu juga belum tentu bersalah karena kita harus melakukan satu pemeriksaan, investigasi, penyelidikan ya. Apakah itu betul-betul ternyata bersalah tidak. Nah itu tim nanti yang melakukan pemeriksaan, tim dari Inspektur Jenderal sebagai unsur pengawasan, tim dari atasan langsungnya maupun unsur kepegawaian atau petugas yang ditunjuk oleh Menteri. Nah, ternyata kalau memang ternyata itu terbukti bersalah, itu sanksinya bisa sanksi hukuman berat, ya, bisa juga sedang, bisa juga ringan, begitu. Kalau memang ternyata sudah bukti bersalah, dan kita tidak mentolerir terhadap petugas-petugas yang melakukan penyimpangan. Dan untuk kasus di Cipinang kemarin, itu juga di samping kalapasnya juga ada 3 pejabat yang kita nonaktifkan untuk sementara ini. Untuk memperbaiki sistem pelayanan kunjungan lapas, Ditjenpas pun menyediakan sejumlah saluran aduan. Salah satunya berupa nomor telepon 0813 9200 3339 yang terhubung langsung pada Wamenkumham Denny Indrayana. Kini kasus ruang eksklusif di lapas Cipinang dan pengelolaan bisnis haram dari balik sel menjadi sorotan dan dalam penyelidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara sang bandar narkotika Tulen, Freddy Budiman alias Pak Le, berada dalam pengawasan ketat pihak lapas Cipinang. Tim TV One mengabarkan.